Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tapi saat ini, dengan datangnya malam tanggal 15 Juli seluruh 6 alam dan 13 alam Netherworld jatuh ke dalam semacam kegelapan mutlak. Tidak ada cahaya. Adegan aneh ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Lampu. Dalam kegelapan, suara acuh tak acuh Suyi terdengar. Menyusul, Cui Chang'an berteriak, nyalakan lampunya. Suara menyebar. Tiba-tiba, banyak jalan dan lentera langit dengan berbagai bentuk dan ukuran menyala di atas kota Ziluo. Nyala api membumbung, menghalau kegelapan. Sebagai klan Cui kuno, tidak ada kekurangan lampion di jalan raya. Bidang penglihatan jelas. Ini. Dan ketika dia melihat pemandangan jauh di luar kota, Cui Chang'an tidak bisa menahan napas, dan hawa dingin yang tak terkendali melonjak di hatinya. Dalam kegelapan di kejauhan, kabut tebal, darah mengamuk, dan roh jahat berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pasukan yang perkasa, membanjiri langit dan menutupi langit menuju kota ungu. Terlalu banyak. Tampaknya di dunia gelap di luar kota, pintu ke dunia yang aneh dan ganas telah dibuka, dan aliran roh jahat yang stabil telah mengambil kesempatan untuk membunuh. Bahkan bumi telah terkorosi menjadi lubang yang mengejutkan, dan tidak ada vitalitas. Mengayunkan aliran darah. Boom, ledakan. Skala itu sebanding dengan pengepungan 1 juta pasukan. Kekuatan yang menakutkan dan aneh ini jauh dari sebanding dengan masa lalu. Ekspresi Cui Chang'an tidak menentu. Tidak diragukan lagi, kemunculan 9 Nether Cross telah membuat malapetaka malam ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Jangan panik, semua kekuatan aneh ini adalah roh-roh jahat yang disimpan di alam baka. Suyi bangkit dari kursi rotan dengan tergesa-gesa, meletakkan tangannya di punggung, melihat ke kejauhan, dengan tenang, tanpa mengerutkan kening seperti langit akan runtuh. Tidak sampai pasukan iblis yang perkasa hanya berjarak 1000 kaki dari gerbang kota, Suyi mengeluarkan papan catur Yizen dan mengelus papan catur dengan jari-jarinya. Tembok megah dan kuno di sekitar kota Ziluo tiba-tiba tampak terbangun dari keheningan keabadian, dengan riak cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan rune terlarang yang tidak jelas dan misterius bergabung satu sama lain, berubah menjadi kuno dan kuno. Fluktuasi formasi terlarang yang misterius tiba-tiba dilepaskan. Formasi jahat penghancur gagak emas, setelah selang waktu ribuan tahun, sekali lagi mengungkapkan kekuatannya. Boom! Dari langit, melihat ke bawah dari langit, di sekitar kota besar, pada saat ini, badai bergegas keluar dari cahaya keemasan, menembus langit yang gelap, menyinari gunung dan sungai. Kota seterang siang hari, dan tak terbatas. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, roh jahat berwarna darah yang luar biasa tiba-tiba menghilang. Di area 3000 meter di luar kota Ziluo, sosok roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas masuk seperti air pasang dibakar sebelum mereka bisa bereaksi. Bencana teror berkecamuk, membuat dunia gemetar. Jumlah roh jahat yang terbunuh oleh pukulan ini adalah puluhan ribu. Ini adalah kekuatan arai pemusnahan gagak emas. Formasi ini terus disempurnakan dan diberkati oleh leluhur keluarga Cui dari generasi ke generasi. Dalam festival cahaya yang terjadi setiap 1000 tahun, ia mengalahkan dan membunuh sejumlah kekuatan aneh yang tidak diketahui dan melindungi keluarga Cui. Keluarga sampai hari ini, hanya saja Suyi maupun Cui Chang'an tidak bahagia. Terlalu banyak roh jahat. Tepat setelah membunuh sekelompok roh jahat lain bergegas dari dunia gelap di kejauhan, padat dan tak terbatas. Meskipun roh-roh jahat ini tidak kuat, paling-paling mereka adalah beberapa karakter umpan meriam tanpa kewarasan. Anda harus tahu bahwa pemandangan seperti itu akan berlanjut dari malam ini hingga dini hari. Dan, seiring waktu, roh-roh jahat yang lebih menakutkan akan muncul. Hal ini tidak membuat siapapun menganggap enteng. Boom! Di sekitar kota Ziluo, formasi penghancur gagak emas berkobar ke langit, dan kekuatan yang dilepaskan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menyapu 10 arah. Pasukan roh jahat dimusnahkan. Selanjutnya, akan ada. Di malam gelap yang tak berujung,
sepertinya ada banyak sekali roh jahat dan kekuatan aneh yang tidak akan pernah bisa dibunuh. Dan, seiring waktu, roh-roh jahat yang muncul ke segala arah secara bertahap menjadi lebih kuat. Awalnya, dengan kekuatan formasi pemusnahan gagak emas, selama pasukan roh jahat muncul dalam jarak 3000 meter di luar kota, mereka akan dengan mudah dibunuh. Tapi hanya dalam waktu setengah jam, pasukan roh jahat dapat bergegas ke tempat yang berjarak 2000 kaki dari tembok kota. 1 jam kemudian, pasukan roh jahat bergegas ke tempat ribuan kaki dari tembok kota. Dalam adegan ini, Cui Chang'an merasakan tekanan datang dari wajahnya, dan wajahnya menjadi serius. Baru 1 jam, dan kekuatan pasukan roh jahat yang bisa muncul jauh lebih besar dari sebelumnya. Berbeda dari Cui Chang'an, Su Yi duduk kembali di kursi rotan selama jam ini, malas minum dengan kendi. Pertempuran seperti itu tampaknya sangat berbahaya. Tapi di matanya, itu tampak sangat membosankan dan membosankan. Pertahanan pasif, apa gunanya? Bagi Jian Xiu, menyerang adalah pertahanan terbesar. Namun, betapapun membosankannya Su Yi, dia hanya bisa bersabar. Pertarungan malam ini adalah tentang hidup dan matinya keluarga Cui, dan itu tidak bisa bergantung pada temperamennya. Melihat bahwa pasukan roh jahat akan menerobos garis pertahanan ribuan kaki di luar kota, Su Yi mengeluarkan papan catur dan menyekannya lagi dengan ujung jarinya. Berteriak. Di papan catur yang saling bersilangan tampak menyala. Pada saat yang sama, di dinding di sekitar kota Ziluo, semburan api ilahi dengan aura kehancuran yang menakjubkan tiba-tiba muncul. Setelah itu, di 4 arah selatan, timur, dan barat laut, api emas yang mengerikan menyapu, berubah menjadi hantu emas ganas. Gagak emas. Roh nyata yang dikabarkan dan burung ganas yang bertanggung jawab atas api Dewa Matahari dianggap sebagai keturunan Haori. Dengan gelombang acak sayapnya, ia dapat membakar ribuan mil gunung dan sungai, dan melebur semuanya menjadi abu. Namun, keempat gagak emas ini bukanlah roh sejati, tetapi berasal dari kekuatan formasi terlarang. Meski begitu, ketika keempat gagak emas lahir, kekuatannya masih sangat menakutkan. Saya melihat mereka mengepakkan sayap dan menyapu keluar kota, dan api ilahi di langit mengikuti seperti hujan, menutupi langit dan bumi, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dibakar dalam sekejap, dan kekosongan terbakar ke tanah api emas yang menyilaukan. Tiba-tiba, di dunia gelap yang jauh, senandung dingin terdengar, seperti guntur tumpul, mengguncang dunia dalam kekacauan. Su Yi, yang sedang bersantai di kursi rotan, tersenyum di bibirnya. Gagak kecil itu benar-benar datang. Boom! Begitu dengungan dingin menghilang, sesosok kerangka hitam tiba-tiba muncul di pasukan roh jahat yang seperti gelombang. Roh jahat kerangka ini memegang tombak tulang hitam. Set! Begitu kerangka roh jahat muncul, sosok itu berubah menjadi petir hitam, memegang tombak tulang hitam, dan menabrak gagak emas. Boom! Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, tubuh Jin Wu sepanjang ratusan zang dihancurkan oleh tombak tulang hitam dalam satu gerakan, berubah menjadi cahaya dan hujan terlarang. Roh jahat sebanding dengan alam Xuan Zhao. Pupil Cui Chang'an berkontraksi dan jantungnya bergetar. Pada festival Lentera Wan sebelumnya, roh-roh jahat yang menakutkan sering muncul di saat-saat terakhir. Tapi kali ini, jelas berbeda. Ini sebenarnya adalah roh jahat yang dipadatkan oleh banyak dosa dan karma jahat. Su Yi terkejut. Karma dosa, yang ada di kedalaman sungai dosa, adalah salah satu kekuatan jahat paling ganas di dunia bawah. Kekuatan ini tidak bisa disia-siakan. Su Yi mengeluarkan lentera teratai mandat surgawi sambil memikirkannya. Itu adalah salah satu monster tua yang ditekan di bawah gunung Tianding. Tua dan miskin, Anda mengambil harta ini dan pergi mengumpulkan kerangkanya. Ketika Su Yi berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan tungku berwarna darah seukuran kepalan tangan. Tungku darah Dutian. Harta ajaib yang diperoleh Su Yi dari pegadaian surga. Dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Ajaib Debu Merah menggunakan harta ajaib ini untuk mencium darah dan jiwa heroik musuh yang tidak dikenal, dan terkenal karena keganasannya. Saya akan memenuhi kepercayaan orang dewasa.
Pria berjubah Konfusianisme menyesuaikan pakaiannya, dan kemudian mengambil tungku darah Dutian dengan kedua tangan, dengan ekspresi serius. Di luar kota, Gagak Emas dibunuh dengan tombak, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah larangan. Hanya dalam beberapa saat, itu dibentuk kembali oleh kekuatan terlarang dan dibantai di kerangka roh jahat lagi. Tapi kerangka roh jahat itu tampak sangat menakutkan. Dengan jentikan pergelangan tangan, tombak tulang itu kembali menghantam langit, menghancurkan Gagak Emas lagi, memercikkan gelombang api keemasan. Dengan dipimpin oleh kerangka roh jahat, pasukan roh jahat yang perkasa telah menembus garis pertahanan ribuan meter di luar kota dan menyerbu menuju gerbang kota. Boom! Langit dan bumi bergetar, dan kejahatan itu ganas. Kerangka roh jahat telah membebaskan dirinya dari jeratan Gagak Emas, memegang tombak tulang di tangannya, dan membunuh dengan kejam dari langit. Tetapi pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Halangan kecil dan kecil, bahkan berani menciprat, melebihi kekuatan sendiri. Boom! Kerangka roh jahat itu tampaknya merasakan bahaya dan menikam tombak tulang itu dari langit. Dentang! Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Sosok kerangka roh jahat tiba-tiba tenggelam, tetapi tiba-tiba memblokir tungku darah Dutian yang datang untuk menekannya. Tetapi pada saat ini, seorang pria berjubah Konfusianisme yang usang tiba-tiba muncul di samping kerangka roh jahat. Lengan pria itu menghentikan mobil. Pria berjubah Konfusianisme menamparkan bagian belakang kepala kerangka roh jahat itu. Boom! Kerangka roh jahat itu terhuyung-huyung, dan bersama dengan tombak tulang di tangannya, itu ditekan dan dibawa pergi oleh tungku darah Dutian yang jatuh dari langit. Pria berjubah Konfusianisme menyingkirkan tungku darah dan hendak pergi. Sebuah rantai perak tiba-tiba muncul entah dari mana, mencambuknya dengan keras, menyebabkan sosok pria berjubah Konfusianisme terhuyung-huyung, dan noda darah berdarah muncul di bahunya. Kulit pria berjubah Konfusianisme tiba-tiba berubah. Tidak jauh dari sana, seorang wanita mengenakan jubah darah rusak muncul pada waktu yang tidak diketahui, memegang rantai tulang putih keperakan. Yang lebih aneh lagi adalah pipi wanita itu pucat, dan sepasang rongga mata kosong lurus seperti portal ke neraka, dan adegan api penyucian seperti lautan mayat dan darah muncul. Penyihir neraka. Di atas tembok kota, wajah Cui Chang'an tenggelam. 45.000 tahun yang lalu, pada malam festival Lentera, ketika keluarga Cui melawan serangan pasukan roh jahat, seorang penyihir neraka muncul dan membunuh 3 anggota misterius keluarga Cui dalam satu gerakan raja kerajaan. Sekarang, roh jahat yang sangat menakutkan seperti penyihir neraka telah muncul lagi. Suyi juga memperhatikan penyihir neraka, sedikit mengernyit. Suyi diam-diam berkata, "Boom! Jangan menunggu untuk memikirkannya." Pria berjubah Konfusianisme dan penyihir neraka bertarung bersama. Sebentar lagi, penyihir neraka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Cui Chang'an mengangguk diam-diam. Dia, seperti Kaisar Iblis Tianji dan Fei Kongtong, pada puncaknya, semuanya memiliki Taoisme dari alam neter mendalam. Namun, sebelum Cui Chang'an bisa bernapas lega, ada mutasi lain di lapangan. Seorang biksu hantu mengenakan jubah berwarna darah dan penuh energi hitam tersapu, menginjak alas lotus berwarna darah yang terbuat dari kekuatan dosa, dan di tangannya, memutar seutas tengkorak yang dipoles rosario. Iblis. Pendosa. Wajah Cui Chang'an tiba-tiba berubah. Ketika festival Lentera mendekat, di antara roh-roh jahat aneh yang tersebar di dunia bawah, dalam hal tingkat bahaya, penyihir neraka, biksu iblis, dan anak karma berdosa semuanya dapat berada di peringkat 10 besar. Dibandingkan dengan itu, kerangka roh jahat lebih rendah. Boom! Dalam kehampaan, biksu iblis jahat menginjak platform teratai dosa dan rasa bersalah, menggenggam kedua tangannya, dan untaian manik-manik rosario naik dari langit, mengayunkan kejahatan berat dan darah, membunuh pria berjubah Konfusianisme. Pergi! Melihat ini, pria berjubah Konfusianisme yang bertarung dengan penyihir neraka mau tidak mau terkejut. 3 roh jahat di sisi lain ini semuanya tak tertandingi dan ganas. Jika mereka berada di puncaknya, pria berjubah Konfusianisme akan berani bertarung.
Dia yang dapat ditekan oleh Gunung Tianding selama puluhan ribu tahun sudah sangat lelah, beraninya dia bertarung dengan sembrono? Di atas tembok kota, Su Yiwu berbaring malas di kursi rotan, memegang lentera amanat surgawi di tangannya, dan berkata dengan lembut, terserah kalian berdua. Tiba-tiba, dalam kilatan cahaya, sosok Kaisar Iblis Tianji dan Fei Kongtong muncul dari udara tipis. Atas pesanan Anda. Keduanya pertama-tama membungkuk hormat kepada Su Yi, dan kemudian mulai bertindak. Set. Pakaian ungu Kaisar Iblis Tianji berkibar, seperti kilatan petir, dan langsung menuju ke penyihir neraka, tua dan miskin, gadis kecil yang penuh kejahatan ini diserahkan kepadaku. Ketika suara itu terdengar, dia mengangkat tangannya, dan ribuan iris hitam jatuh, menutupi penyihir neraka. Naik. Dia melambaikan tangannya yang seperti gunung dan menamparkan bocah iblis yang duduk di punggung burung buas itu. Pria berjubah Konfusianisme melihat ini, dan segera berhenti menghindar, mendesak tungku darah Dutian untuk membunuh biksu iblis jahat. Boom! Dunia di luar kota benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan dan kekacauan. Gunung dan sungai pecah. Pasukan roh jahat yang perkasa berhenti dan berdiri di kejauhan, tidak berani mendekat. Arah lain dari kota Ziluo juga dikelilingi oleh pasukan roh jahat. Tapi hampir semuanya adalah umpan meriam. Sebelum mereka mendekati tembok kota, mereka dibombardir oleh kekuatan arai pemusnahan gagak emas. Ini membuat Su Yi menyadari bahwa 9 gagak neter, yang tertidur dalam kegelapan, tidak diragukan lagi tahu bahwa untuk menghancurkan kota, mereka harus menaklukkan gerbang timur. Oleh karena itu, apakah itu penyihir neraka, biksu iblis, atau anak dosa, semua muncul di luar gerbang timur. Waktu terus berjalan. Pertempuran di luar kota semakin intensif. Su Yi menutup mata dan minum sendiri. Hanya tersisa kurang dari 2 jam di pagi hari, dan jika tidak dapat diserang untuk waktu yang lama, 9 neter cross ditakdirkan untuk tidak dapat duduk diam. Seperti yang diharapkan, Su Yi tidak menyangka, hanya beberapa saat kemudian. Boom! Ledakan. Dalam kegelapan di kejauhan, bumi bergetar, dan bayangan gelap setinggi gunung melangkah maju. Raja Kegelapan yang jahat. Cui Chang'an tersentak. Dalam kegelapan di kejauhan, ada sosok hitam setinggi ribuan kaki, ditutupi dengan pelindung tulang yang besar, kepalanya seukuran rumah, pupil matanya yang besar berwarna putih keabu-abuan, dan itu memegang tombak tulang berdarah rot. Dengan langkah itu, hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sosok ini, tetapi mereka tidak bisa berjuang keluar darinya. Dari kejauhan, sosok itu tampak seperti api penyucian yang hidup, bergerak melintasi langit. Ini adalah Raja Kegelapan. Roh jahat yang menakutkan sebanding dengan alam misterius, bahkan lebih kuat dari biksu iblis jahat, penyihir neraka, dan bocah hantu berdosa. Dan ketika dia melihat Raja Neraka Hitam yang menakutkan, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak, orang ini memiliki sumber kekuatan yang berhubungan dengan api penyucian. Dia melihat sekilas bahwa roh jahat, raja jahat dari penjara hitam, memiliki kekuatan sumber seperti api penyucian, dan kekuatan inilah yang menggabungkan jiwa dan hantu yang tak terhitung jumlahnya menjadi hitam tahanan jalan raja jahat. Reptil tua, pergi dan tekan orang itu. Su Yi segera memesan. Ya. Sesosok kurus berjalan keluar dari lentera teratai mandat surgawi. Penampilannya tidak luar biasa, dan dia masih memiliki banyak penyakit lama. Tetapi ketika dia muncul, aura mengerikan dan ganas yang tak terlukiskan melesat langsung ke langit. Kaisar Iblis Dimensity, pria berjubah Konfusianisme, dan Fei Kongtong yang bertarung dan bertarung, semuanya menghela napas lega saat melihat ini. Ketika Raja Iblis dari penjara hitam muncul sebelumnya, itu juga memberi mereka tekanan dan ancaman besar. Tapi sekarang, dengan penampilan lelaki tua kurus itu, mereka bertiga semua bertekad. Di penjara bawah tanah 3 lantai di Ruins of the Judgment Division, hanya ada satu yang bisa membuat monster tua ini ketakutan. Itu adalah Raja Naga Styx. Orang tua ini telah ditekan selama 90.000 tahun penuh, dan hampir semua monster tua dari generasinya telah mati selama penindasan. Tapi dia masih mempertahankan Taoisme yang menakutkan dan tak terduga. Benda tua ini sangat kuat dan garang.
Cui Chang'an juga menakjubkan, dan kulitnya menjadi dingin. Sebagai patriark klan Cui, tentu saja dia tahu bahwa di divisi Ruins of Judgment, jika kamu ingin memilih tahanan yang paling kuat, lelaki tua kurus ini pantas mendapatkannya. Kalian bertiga mundur. Pria tua kurus itu muncul di luar kota dari udara tipis dan berjalan menuju kejauhan. Dia tampak acuh tak acuh, sepasang pupil emas pucat, tenang, dan melihat roh-roh jahat di dunia sebagai bukan apa-apa. Saat dia berbicara, ikuti dia. Boom! Penyihir neraka yang bertarung sengit dengan Kaisar Iblis Dimensi T tiba-tiba ditangkap oleh cakar naga yang ditutupi dengan sisik berwarna darah di lehernya dan membawanya ke lelaki tua kurus itu. Sungguh roh jahat yang menakutkan, namun, pada saat ini, itu seperti ayam, dipegang di tangan lelaki tua kurus, tidak mampu melawan. Kemudian, lelaki tua kurus itu membuka mulutnya dan menarik napas. Boom! Pria tua kurus itu mengetuk mulutnya dengan ringan, seolah menikmati. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.